Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marianela Ia. Saya mahasiswi Universitas Yudnadin Medan, Prodi Manajemen Ekonomi dan Bisnis, semester 4, NPM 2129081031. Kali ini saya akan melakukan sebuah pengujian, yaitu uji reliabilitas di aplikasi SPSS. Dan saya membuat video ini sebagai tugas dari mata kuliah Lab Komputer dan Statistik. Dan sebelumnya saya sudah pernah ke perpustakaan untuk mencari skripsi kakak senior, dan ini saya sedang mengambil video singkat sedang memegang skripsi tersebut. Ini skripsinya. Skripsinya berjudul Pengaruh Upah Kerja dan Insentif Terhadap Produktivitas Karyawan pada PT Interiasa Mitra Mandiri Medan. Nama pemilik skripsinya yaitu Francisca Ramayana, tahun 2022. Dari judul skripsi ini, yang menjadi X1-nya yaitu upah kerja, X2-nya insentif, dan yang menjadi Y-nya produktivitas. Ini berikutnya. Ini saya juga sudah memvideokan data tabulasinya. Oke. Dan sebelum kita masuk dalam bagaimana cara melakukan pengujian, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari uji reliabilitas itu. Uji reliabilitas adalah suatu proses atau teknik statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran atau tes dapat diandalkan atau konsisten dalam memberikan hasil yang sama pada setiap pengukuran yang dilakukan. Ada dua cara pengambilan keputusan ini. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, yaitu jika R hitungnya lebih besar dari R tabelnya, maka item dinyatakan reliable. Sedangkan jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka item soal dinyatakan tidak reliable. Dan yang kedua, membandingkan salah satu Cronbach alpha, yaitu jika Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan reliable. Dan yang sebaliknya juga, jika Cronbach alpha lebih kecil dari 0,60, maka dinyatakan tidak reliable. Baik, langsung saja kita akan melakukan pengujian. Dan sebelum itu, ini data tabulasi yang sudah saya sudah ambil dari skripsi tersebut, dan saya sudah mengetiknya kembali di dalam Excel ini. Ini X1-nya upah kerja, X2-nya insentif, dan Y-nya produktivitas. Masing-masing ada sebanyak 10. Ini ada 10. Respondennya ada sebanyak 40 responden ini. Oke, baik saja, langsung saja kita akan membuka aplikasi SPSS-nya. Oke, ini saya keluarkan dulu ya. Oke, slide baru ini. Oke, ini kita masuk ke variable view. Di variable view ini, di name-nya kita masukkan X yang pertama, X1-nya sebanyak 10. Sini dia ada 10 ini. Ini X1-nya ada 10, jadi kita juga masukkan di variable view-nya sebanyak 10. Kita ketik di sini X1 titik 1 X1 titik 2, berikutnya juga X1 titik 3, X1 titik 4, X1 titik 5, X1 titik 6, X1 titik 7, X1 titik 8, X1
Setelah itu di desimalnya kita ubah ini semua menjadi 0. Semua kita ubah menjadi 0. Oke. Sampai habis ya semua ya. Jika semua sudah, sekarang kita ke measure. Measure ini kita ubah menjadi scale. Scale sampai semua ya. Kita ubah menjadi scale. Setelah semua sudah kita ubah, sekarang kita masuk ke data view-nya. Otomatis sini sudah terisi sebanyak 10 data. Nih satunya. Selanjutnya kita masuk ke datanya, kita buka dari di data kita tadi ini. Kita blok semua. Kita blok. Ada 40 tadi kan, 40. Kita blok semua sampai 10, sebanyak 10. 10. Oke, kita copy. Sini kita pastekan di sini, Ctrl V. Oke, ini sudah ya, sudah masuk semua. Kita cek dulu ya. Kalau udah 40. Oke, pas ya. Ini ada sebanyak 40. Ada sebanyak 40. Sekarang kita masuk ke analis. Di analis ini kita ke scale. Di scale ini ke reliability analysis. Ini semua kita blok, kita Ctrl A, baru kita operkan di items. Oke, ini sudah. Terus kita ke statistik. Ini kita checklist yang scale if item delete. Continue. Ini juga jangan lupa alpha. Kita okekan. Dan ini dia hasil outputnya. Oke. Ini terus kita bandingkan ya dengan ini. Oke. Sini datanya valid ya. Ini valid sebanyak 40. Ini valid, datanya valid, dan Cronbach alphanya nilainya 0,900. Berarti dinyatakan reliable sebab ini lebih besar dari ini, Cron alphanya lebih besar dari 0,60, sehingga Cronbach alphanya adalah reliable. Oke, selesai. Berikutnya kita menguji X2 nya ya. Kita masuk ke uji X2. Ini kita keluarkan dulu. Kita buka slide baru. Ini
kita masuk ke variabel view lagi. Sekarang kita masukkan x2 nya. X2 nya juga sebanyak 10 kali ya. X2 titik 1 X2 titik 2 X2 titik 3 X2 titik 4 X2 titik 5 X2 titik 6 X2 titik 7 X2 titik 8 X2 titik 9 X2 titik 10. Oke, kita ubah ini juga di desimalnya, kita ubah juga 0 seperti yang kita lakukan di awal tadi ya, dalam menguji X1 nya. Begitu juga dengan measure-nya, ini sama juga, kita ubah semua menjadi scale. Scale sampai semua ya, diubah ya. Oke, setelah itu kita ke data view. Ini ada 10. Setelah itu kita ke data X2 nya ini data X2 nya ya. Ini juga kita blok, kita lakukan seperti hal yang sama tadi di X1. Ini kita blok. Blok sampai 10. Ini sampai 40, sampai semua terblok ya, jangan sampai ada yang tersisa. Kita copy, Ctrl C, baru kita Ctrl V, kita pastekan. Oke, ini kita cek ya, kalau sampai 40, ini 40 responden. Terus kita ke analis lagi, kita scale, ini kita ke reliability analysis. Ini kita blok, Ctrl A, kita umparkan ke itemsnya, statistik, baru kita checklist yang scale if item delete, continue. Ini juga jangan lupa ya, alpha ya, ini oke kan. Oke, ini hasil outputnya juga. Ini datanya valid semua, ini ada 40. Ini gitu juga dengan ini reliability statistik. Ini crownback alpanya sebesar nilainya 0,877. Berarti ini buka dulu ya. Berarti ini reliable, sebab ini juga lebih besar dari 0,60. Berarti nilai X2 ini juga reliable ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam untuk menguji Y. Ini kita minimize dulu, kita buat lagi lembaran kerja baru, kita new. Nih, kembali lagi seperti yang kita lakukan dari awal. Kita sini masukkan di name-nya Y1 sebanyak 10. Y1 titik 1
enggak, maaf. Sorry. Y sorry Y Y titik 1 Y titik 2 Y titik 3 Y titik 4 Y titik 5 Y titik 6 Y titik 7 Y titik 8 Y titik 9 Y titik 10. Di desimal juga kita lakukan hal yang sama, kita ubah semua ini menjadi 0 0 0 0. Ini udah kita ubah. Itu juga dengan measure-nya kita ubah menjadi scale. Kita ubah semua scale seperti yang kita lakukan di pengujian sebelumnya. Kita ubah juga ini ya. Scale, scale, scale. Oke, setelah sudah kita ubah semua, kita masuk ke data view-nya. Ini ya, data view-nya sudah otomatis terisi juga. Ini ada sebanyak 10. Terus kita buka data kita. Kita blok juga ini dari sini. Kita blok semua data kita. Data ini. Kita blok semua. Oke, ada sebanyak 40. Kita copy, kita masukkan di sini. Oke, baru kita pastekan, Ctrl V. Oke, sudah masuk semua. Kita cek. Oke, ada sebanyak 40 nih. Lalu kita ke analyze, scale, reliability analysis. Sama, kita blok juga, kita blok semua, baru kita operkan ke items. Ini statistik, kita checklist scale if item delete, continue, alpha jangan lupa. Oke, kita okekan. Dan ini hasil outputnya. Ini hasil outputnya ya. Ini ada sebanyak 40 juga valid, datanya valid ya. Nih. Kalau Cronbach alphanya nilainya 0,875. Berarti ini juga reliable karena lebih besar dari 0,60. Jadi dari semua data yang kita uji nilainya reliable. Dari pengujian X1 tadi juga sama, ini reliable semua nilainya. Ini X2 nya reliable juga, dan Y nya juga
reliable. Oke. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan atau menjelaskan cara pengujian ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.